Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Sino Haji, NPM 41822-1013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kontrak tugas mingguan. Yang pertama ada peran dan tanggung jawab para pihak dalam konstruksi, yaitu ada pemilik proyek, yaitu owner, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, ada subkontraktor, juga pemerintah dan regulator. Pemilik proyek mengadakan tender untuk memilih kontraktor yang akan melaksanakan proyek, yaitu menyediakan anggaran dan pembayaran kontraktor sesuai kontrak. Jadi owner juga harus mempunyai budget dan mengatur kapan pembayaran kontraktor nantinya di masa yang akan datang yang dicantumkan di kontrak. Memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan regulasi yang berlaku. Owner juga harus memantau bagaimana proyek berjalan dengan baik atau tidak, atau ada sesuatu hal yang mengganjal atau tidak. Contoh, pemerintah membangun jembatan dengan menunjuk kontraktor melalui sistem tender. Sistem tender itu ada yaitu lelang ya, begitu. Adapun kontraktor melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak, memastikan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan spesifikasi proyek, bertanggung jawab atas kualitas hasil pekerjaan. Contohnya, kontraktor membangun rumah sakit sesuai desain yang disetujui oleh pemilik proyek. Jadi, untuk kontraktor harus membangun sesuai apa yang ada di dalam kontrak. Contohnya, dalam hal pengecatan, misalnya di kontrak catnya harus warna putih, maka kontraktor juga harus ngecatnya warna putih. Jangan sampai kontraktor mengecat warna biru, nantinya tidak sesuai dengan kontrak. Lalu kontraktor juga harus bertanggung jawab, harus sesuai dengan kualitas apa yang dicantumkan di dalam kontrak tersebut, begitu. Selanjutnya ada konsultan perencana dan konsultan pengawas. Merancang proyek konstruksi sesuai standar teknis dan keselamatan, mengawasi jalannya proyek agar sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Contoh, konsultan teknik merancang struktur gedung agar tahan gempa. Konsultan berencana adalah konsul tempat kita orang yang lebih paham tentang perencanaannya, seperti konsultan teknik yaitu tentang bagaimana si tata ruang bukan tata ruang, apa ya, bangunan enaknya bagaimana agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, konstruksi yang lebih bagusnya bagaimana. Adapun konsultan pengawas berfungsi sebagai pengawas, yaitu untuk mengawasi proyek agar si proyek sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang ada di kontrak, begitu. Adapun subkontraktor melaksanakan bagian-bagian pekerjaan tertentu yang diserahkan oleh kontraktor utama. Contoh, subkontraktor menangani pemasangan listrik dalam pembangunan gedung perkantoran. Jadi subkontraktor ini adalah di bawahnya kontraktor. Kontraktor bekerja sama lagi bersama dengan pihak lainnya, tapi pekerjaannya tidak banyak, hanya sekedar contoh ini tadi pemasangan listrik, ya cuman di listrik saja, tidak keseluruhan. Adapun misalnya pemasangan plafon, maka dia cuman masangnya plafonnya saja, begitu. Jadi cuman sebagian saja, tidak seluruh, begitu. Yang terakhir, yang selanjutnya ada pemerintah dan regulasi. Mengawasi kepatuhan terhadap regulasi hukum konstruksi, menerbitkan izin dan menyelidiki pelanggaran hukum dalam proyek. Contohnya, Kementerian PUPR mengeluarkan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Jadi gunanya pemerintah di sini adalah sebagai yang menerbitkan izin. Jadi tidak semua bangunan dapat dibangun di mana saja, tetapi ada batasan-batasannya, yaitu nantinya di dinas tata ruang akan bagusnya di bagaimana, apakah proyek ini diizinkan atau tidaknya, disitulah peran pemerintah, begitu.
dan mengawasi kepatuhan hukum. Apakah bangunan ini melanggar hukum, apakah dia membayar pajak atau bagaimana. Nah, tugasnya itu adalah pemerintah sebagai regulator. Selanjutnya ada risiko dalam proyek konstruksi dan cara mengatasinya. Keterlambatan proyek penyebab cuaca buruk, keterlambatan pasokan material, masalah perizinan, yaitu solusinya menggunakan force majeure clause dalam kontrak untuk mengantisipasi kondisi di luar kendali, yaitu kalau cuaca buruk kita tidak bisa apa-apa karena itu hal yang tidak kita sangka dan di luar dugaan begitu. Adapun kegagalan konstruksi build collapse penyebab kualitas material yang buruk, kesalahan desain atau kelalaian pekerja. Solusinya audit konstruksi secara berkala dan mematuhi standar bangunan. Nah, ini tuh ada salah satunya di fungsi konsultan perencana. Konsultan perencana itu berfungsi sebagai audit atau tempat kita mengkonsultasi jika ada sesuatu yang kurang dimengerti ataupun kurang sreg atau tidak sesuai dengan keinginan begitu. Adapun penyimpanan anggaran, Joseph, penyebab perubahan desain, kenaikan harga bahan, atau kesalahan dalam estimasi anggaran. Solusinya menyediakan anggaran cadangan dan melakukan pengendalian biaya proyek. Kesalahan dalam kontrak, bahasa kontrak yang tidak jelas atau tidak mencakup risiko proyek, melibatkan ahli hukum konstruksi untuk menyusun kontrak yang kuat. Jadi dalam menyusun kontrak tuh kita harus berkonsultasi juga kepada orang hukum agar nantinya tidak ada bahasa yang rancu dan mengakibatkan perselisihan seperti itu. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan yaitu AMDAL diperlukan untuk proses yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Contoh, pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapatkan izin konstruksi. Adapun sertifikat bangunan hijau, Green Build Certification, proyek konstruksi dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contoh, gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau. Mungkin presentasi saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.